Al-wajhul akhar, sisi lain, al-muqabil li sadaqah, yang berhadapan dengan sedekah, allati urida dusturuha fid darsil madi, yang telah dipaparkan perundang-undangannya pada pelajaran yang lalu. Al-wajhul kalihu as-talihu huwa riba, yaitu wajah gelap yang penuh durjana, itulah disebut dengan riba. As-sadaqah ata'un wa samahatun. Sedekah adalah satu pemberian dan kemurahan hati. Wa taharatun wa zakat, ia juga merupakan kesucian dan pertumbuhan, menumbuh kembangkan ekonomi maksudnya. Wa ta'awunun wa takafulun, kerjasama dan saling melengkapi. Wa riba, sedangkan riba adalah syuhun, kekikiran, kemeditan, egoisme. Wa qadharatun, dan kotoran. Wa danasun, dan kenajisan. Wa asratun, dan egoisme. Wa fardiyatun, dan keakuan. Wa sadaqah, sedekah itu nuzulun 'anil mali bila iwadin wala raddin. Sedekah itu adalah menurunkan, melepaskan harta bila iwadin wala raddin, tanpa ada imbalan dan tidak ada pengembalian, tidak ada pemulangan. Wariba istirdadul madin wa ma'ahu ziyadatu haramin muqtati'atin min juhdil madini au min lahmihi. Sedangkan riba istirdadul madin, mengembalikan harta yang dihutangkan, wa ma'ahu ziyadatun, bersama-sama dengan nilai tambahnya, haramun yang haram, muqtati'atun yang direbut, yang diserobot, min juhdil madin, dari jerih payah yang berhutang, au min lahmihi, atau dari daging yang terhutang. Artinya bari nyedot getiye karo nyedot keringet tesisan gitu. Min juhdihi, dari keringatnya, dari jerih payahnya. Ingkana qad amila bil mal, kalau dia telah bekerja, ya, memutarkan uangnya tadi. Alladzistadanahu, yang dia peroleh melalui utang piutang tadi. Farabiha natijatan li'amalihi wa kaddihi, lalu dia mendapat keuntungan akibat dari kerjanya itu, wa kaddihi, dan jerih payahnya itu. Wa min lahmihi, dan dari dagingnya, in kana lam yarbah au yakhsar au khasira, kalau ketika memutar modal itu dia tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, maka yang disedot adalah dagingnya. Kalau dia untung, keringatnya yang kesedot. Kalau usahanya rugi, apa sih kesedot? Dagingnya atau getilah mungkin mah. Au kana qad akhadzal mala, atau dia menerima uang, maksudnya pinjam, lin nafaqati minhu, yang digunakan untuk nafkah, kebutuhan dirinya sendiri. Ala nafsihi, kebutuhan dirinya sendiri, wa ahlihi, dan keluarganya, walam yastarbihu syai'an, dan dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari uang pinjaman itu. Ini yang disebut dengan pinjaman konsumtif, yang dipakai untuk keperluan mendesak untuk dirinya, untuk makan, untuk beli obat, untuk segala macam.
Wa min thamma fahuwa riba. Dari situlah yang disebut dengan riba al-wajhul akhar al-muqabil lis-shadaqah, yaitu sisi lain yang berhadapan dengan ini sedekah, ini riba. Kalau sedekah melepas harta tanpa imbalan bakal riba, mengembalikan pinjaman sisan bari nyedot untungnya, itu namanya riba. Al-wajhu al-kalih at-talih, yaitu berhadapan dengan wajah yang gelap gulita dan jahat. Lihada aradahu siyaq mubasyaratan ba'da ardil wajhi tayyibis samhit tahiril jamilil wadud. Kaken sifatkin pegal masanega. Pemaparan ayat oleh karena itulah oleh ayat tadi dipaparkan secara langsung begitu selesai, ya. Ba'da ardil wajhi tayyib, setelah selesai memaparkan wajah yang cantik, as-samah yang lembut, at-tahir yang suci, al-jamil yang cantik, al-wadudu yang kasih sayang, yang disebut sedekah, ya, pengorbanan, menolong orang dan sebagainya. Aradahu ardan munaffaran, dipaparkan secara panjang lebar. Setelah selesai bicara sedekah, langsung bicara tentang riba. Ini disebut dengan munasabatul ayat. Jadi kita itu untuk mendampingkan kebaikan dengan kejahatan. Wajah yang berseri-seri dengan wajah yang kejam dan bengis. Itu. Supaya kita punya ada gambaran. Karena bagaimanapun metode komparasi ini selalu dipakai supaya nanti kita memilih. Nawari jodoh kikiduki kin mah garep tek gawas sisan loro kan sing ayu pisan kor sing blesak pisan nya milih baka siji bemangil kin mong bae mon iki. Iya kan? Itu salah satu komparasi itu memberi peluang kepada kita untuk memilih. Dan komparasi itu juga kita memberikan peluang untuk mengetahui keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan dari satu sisi dan kekurangan-kekurangan serta keburukan-keburukan pada sisi yang lain. Melalui komparasi kita bisa mengungkap kelebihan dan kekurangannya. Betul bikin ke? Baka calonnya loro mah dideleng cungure bangir kin, baka kin mah pesek. Iya beli. Tapi kin kupingnya ambah, baka kin kupingnya cilik, baka kin rambutnya ngepiar, ya, hitam pekat, berkilau, bagai kemilau sansil. Baka kin rambutnya berindil, baka deleng beyakannya bengben kin makin ke. Bakakin menil langsung terus sama tekan sikil di perbanding. Itulah keuntungannya. Baru ada muncul keinginan kalau begitu saya milih yang ini. Baka siji mah ngone angel gini yang dibandingkan sih. Kokon ada. Punten bae kitu ke. Ya bukan baka durung kawin tak kritik begitu. Maka sedekah dan riba dibicarakan secara berhadapan. Peragat bicara sedekah lalu bicara riba supaya kita melihat dua hal yang sangat kontras itu. Sesuatu yang kontras itulah disebut dengan radikal. Wong putih klambine abang morot-morot wong gebior pisan gitu. Ya beli. Bakal wong ireng klambine putih. Bakal wong ireng klambine abang kayak saga. Osejen bakal lentang mah wijile nganu kapok baka saga mah ya kan sing ireng abang ka wijilek kan lentang saga arane ka godonge manis ya rada kecut ya. Yuksafu amma fi amaliyatir riba min qubhin wa syana'atin. Dipaparkan ayat tadi untuk mengungkapkan bahwa praktek riba mengandung keburukan dan kejelekan.
wa min jafafin fil qalbi wa syarrin fil mujtama'i, kegersangan hati dan kejahatan dalam masyarakat, wa fasadin fil ardi wa halakin lil ibad, korupsi, kehancuran di bumi, kerusakan di bumi, dan kehancuran manusia juga, sangat menghancurkan. Itu riba. Dan alhamdulillah larangan riba dari sejak dahulu sampai sekarang sudah ribuan tahun masih tetap dipraktekkan dan masih ada, namanya bank pasar. Satu hari bunganya 1%. Iya 1%, tapi itu bukan sebulan, sehari. Paham beli? Sehari. Jadi pindah Pak Kubu sebulan 40%. Wong edan 1% sehari, wah. 30. Durung ngalami utang gini berarti kan. Ya wis lumayan bagus lah Bang. Aja ya utang-utang maning. Ya 1% kan kecil, tapi kita lihat 1 hari. Bahkan nimbang mah 1% ku 1 bulan. Setahun tuh 13%, dalam artinya 12% lah, 12,1 lah. Itu kan wajar. Ya jadi bakal setahun pirang persen kun 365%. Sok Pak Kuwu garap mekaya apa setahun uli batine 365% usaha apa sok? Bakal beli ngerampok mah. Ya iya. Walam yablugh min tafdhi'i amrin arada al-islamu ibtalahu min umuril jahiliyati ma balagha min tafdhi' riba. Tafdhi'un min tafdhi' walam yablugh, tidak pernah mencapai, tidak ada yang setara dalam min tafdhi', dalam menjelaskan keburukan-keburukan riba tadi. Opo amrun perkara aroda ngarepakan opo al-islamu Islam ibtalahu ing pembatalane min umuril jahiliyati, dari urusan-urusan tradisi-tradisi jahiliyah, ma balagha, seperti yang dicapai min tafdhi' riba, dari keburukan riba. Artinya bahwa tidak ada sesuatu, ikin ngomong Arab gini ya. Artinya sih Gusti Allah ki menjelaskan blesake ribaki, jahate ribaki, langkes sing ngundaki. Sejene riba ulang sedure ribaki. Ini yang paling jahat. Ini yang paling kejam di antara urusan-urusan atau tradisi jahiliyah. Termasuk menyembah berhalanya, termasuk mengubur anaknya. Karena mengubur anak masih jisi mati. Bakal riba pak mati di wong pirang-pirang gini. Long-lonan kalau kaleng besan mati nih. Iya. Wala balagha min at-tahdidi fil lafzi wal ma'na ma balagha at-tahdidu fi amri riba. Dan tidak pernah ada ancaman secara lafaz dan makna terhadap urusan apapun seperti setingkat ancaman dalam hal riba. Ya artinya diurai begitu jeleknya riba dan diancam dengan sekeras itu, belum pernah ada yang melebihi riba ini. Fi hadhil ayati wa fi ghairiha min mawadhi'a ukhra, di dalam ayat ini dan di ayat yang lain pada tempat-tempat yang lain. Walillahil hikmatul balighah, itulah Allah mempunyai satu hikmah yang luar biasa. Kebijakan Allah, hikmah Allah yang sangat tinggi itu. Falaqad kanat liriba fil jahiliyah mafasiduhu wa syururuhu. Riba di zaman jahiliyah jelas kerusakannya dan jelas kejahatannya. Walakinnal jawanib syaihatal qabihata min wajhil kadih, tetapi sisi-sisi kegelapan, sisi-sisi kejelekan, keburukan dari wajah yang gelap gulita itu, makanat kulluha badiyatan fi mustama'il jahiliyati kama badatil yawm
wa takasyafat fi alaminal hadir, tetapi semuanya itu belum kelihatan jelas pada masyarakat jahiliyah seperti yang kelihatan dewasa ini. Hari ini, maksudnya sekarang ini, fi mujtama'inal hadis, pada masyarakat kita yang modern ini. Sekarang semua keburukannya terungkap, kejahatan-kejahatan riba tadi. Walakanatil busuru waddamamilu fi dzalikal wajh damim maksyufatan kullaha kama kusifatil yawma fi mujtama'inal hadis. Demikian pula jerawat-jerawat, bopeng-bopeng yang ada di wajah yang buruk rupa itu belum pernah terungkap. Semuanya itu seperti terungkapnya kejahatan, keburukan wajah itu di saat sekarang ini pada masyarakat kita dewasa ini. Fahadil hamlatul mufzi'atul badiyatu fi hadhihi ayah, kampanye yang sangat keras ini, yang sangat gamblang ini di dalam ayat-ayat ini, al-nizamil muqit, di dalam sistem yang sangat keji tadi, yang mematikan tadi. Tatakasyaful yawm hikmatuha ala da'il wadi'il faji' waqi'il faji' fi hayatil basyariyah. Terungkap sekarang ini hikmatuha, kehikmahannya, kejelasannya, kebijakannya, ala da'il waqi'il faji' pada realita yang sangat menyakitkan ini dalam kehidupan kemanusiaan, asyadda mimma kanat mutakasyifatan fil jahiliyatil ula, jauh lebih jelas jahatnya daripada pada zaman jahiliyah yang pertama. Sekarang lebih jahiliyah lagi, sekarang lebih kejam lagi. Kenapa? Karena sudah tersistem dalam bentuk kapitalisme, dalam bentuk imperialisme, penghisapan bangsa antar bangsa, the exploitation de l'homme par l'homme, penghisapan manusia atas manusia, sampai satu bangsa terjebak dalam sistem ekonomi yang tidak adil, sehingga satu bangsa terpaksa dari mulai makannya, minumnya, segala kebutuhannya harus membeli dari seberang lautan, dan ketergantungan hidup dalam segala-galanya hanya mengharapkan belas kasihan. Dan sampai sekarang terlalu banyak negara-negara yang tertimbun hutang dan tidak mampu bayar. Paham lihat apa begini? Sampai tekang terpaksa ngemis minta pemutihan. Termasuk negara kita juga minta pemutihan sama negara-negara kayak Jepang macam tulung gawan dipurakan besi kan ngemis orang ini. Nah ya. Nah kalau pemutihan itu kan ada imbal balik, dia punya mau juga. Boleh, tapi tolong ditekan dulu perjanjian kontrak impor atau ekspor ini kan gitu. Yang paling utang mana kan boleh beli peragat kayak ning Jatiwangi kuli gendeng ke umure seurip-urip mangan kok oli utang si majikane ngendel ta beli kayak wong tani ning Dremayu tukang masuk ya mangan sadina-dina ya datap utang si majikan sehingga dikongkon apa-apa ya kudu nurut. Beli nurut ya metu cemerane. Iya, sampai ngopiok bakal disentak nih majikanku. Waduh, belum ngemen mangan apa? Ya itulah seperti itu. Bayangkan, ini negara besar bentak-bentak negara kecil. Segede utang, ya dikongkon bagian nurut akhirnya. Nah itulah kita sangat, kalau kita mau memperhatikan bahwa kekejaman jahiliyah zaman dulu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kekejaman di zaman modern ini.
lamun paham mah. Wong sirane beli paham-paham mah. Langsung rasanya kuat bae. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam hebat gitu. Sirama menyanyikan lagu-lagu lama terus makanya. Lagu lama aja nembang. Lagu lama mana? Lagu lama mana? Coba buktikan saja dengan dirimu. Sira bisa apa? Nyong orang bisa apa sih dah? Jahit beli bisa, gawe kusen beli bisa, gawe sapu beli bisa. Orang ngelas beli bisa, ngecat beli bisa. Macul gak beli bisa. Buktinya sikil dia dipacul aja. Siapa sih sikil dia dipacul ke? Ya belum bisa macul kan dia sikil kepacul. Yang sikil jadi pacul, masya Allah. Dia diglak kalau terunggulan. Orang bisa macul nyasar, orang bisa macul. Orang perlu di lemah di sikil. Ya aku ngidupi wong ya kudu, sikil dipacul dewe. Suaras gitu. Jadi ujung-ujungnya mah ya zaman dulu perempuan diculik, dijual, sekarang juga sama trafficking tuh. Kontrakan nak, di Bodo, TKW, kirim Batam, nah, di Dol. Dan penjahat-penjahat dalam trafficking ke, orang karuan ke, nggak ada yang beli siapa, yang jual siapa, lalu whisper, non, penebus ya, anak-anak kita ya, siapa yang memanfaatkan? Ya negara-negara kaya. Dengan istilah turis, wisata, sebagainya itu kan, iya jajak dulu. Wa yudriku man yuridu an yatadabbara hikmatallahi wa 'uzmata hadzal din, dan mestinya harus dimengerti orang yang ingin merenungi hikmah Allah dan kebesaran agama ini, wa kamali hadzal manhaji, dan kesempurnaan agama ini, wa diqqati hadzal nizam, dan sistem yang begitu halusnya, yudrikul yaum min hadza kulli, akan bisa dipahami sekarang semua itu, ma lam yakun yudrikuhu ad-din, apapun yang belum dapat dijabarkan oleh yudrikuhu alladzina wajahu hadhihi nusus, yang belum dapat dipahami oleh orang-orang yang melihat nas-nas ini awal maratin, untuk pertama kalinya, wa amamahul yaum, dan yang ada di hadapannya hari ini, min waqil alami, dari realita dunia ini, ma yusaddiqu kulla kalimatin tasdiqan hayyan mubashiran waqi'an, akan membenarkan semua kalimat, semua uraian dalam Al-Quran dengan pembenaran yang dinamis, pembenaran yang langsung, waqi'an, dan pembenaran yang benar-benar realistis. Wal basyariyatud dhalatu allati ta'kulu riba, kemanusiaan yang tersesat, yang terbiasa makan riba, wa tuwakkiluhu, yang biasa makan riba dan biasa menyantap riba, tunsabu alihal balayal bahiqatu as-sahiqatu min jarra'i hadzal nizam ribawi, dia akan ditumpahkan kepadanya, akan ditimpa dengan berbagai musibah-musibah, al-balai, al-mahiqatu yang melumatkan, as-sahiqatu yang menggerus, min jara'i hadzal nizamir ribawi, dari kekejaman sistem ribawi ini, fi akhlaqiha, baik di moral, wa diniha, baik dalam agama, wa sihhatiha, dan kesehatan, wa iqtisadiha, dan ekonomi, moral, ekonomi, kesehatan, remek bebek. Wa tatalaqa haqqan harban min Allah tusabbu 'alaiha an-niqmatu wal 'adzab, mendapat ancaman benar, perang
dari Allah. Gendang perang telah ditabuh oleh Allah dengan ancaman nikmah dan azab, bencana dan siksa. Wa afradan wa jama'atin, baik individual maupun dalam bentuk komunitas. Wa umaman, berbagai bangsa. Wa syu'uban, dan berbagai suku. Wa hiya la ta'tabiru wa la tafiq, yang tidak pernah mengerti dan tidak pernah sadar, yang tidak pernah beriktibar dan tidak pernah tersadar.